Seorang wanita lansia terluka parah dan dibawa ke rumah sakit akibat tertabrak motor di Jalan Sumatera Lintas Timur, Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Rabu siang. Korban bernama Laginem, 60 tahun. Kecelakaan terjadi saat Laginem berjalan kaki hendak menyeberang jalan. Saat itu ada motor yang sedang melaju dari arah Mesuji menuju Pasar Unit 2 Tulang Bawang. Pengendara motor bernama Sutris, warga Ringin Sari, Tulang Bawang, juga terluka namun tidak terlalu parah. Hanya saja motornya rusak berat. Orangnya nyebrang, cuman mendadak gitu loh. Udah dekat saya. Saya berusaha menghindar. Cuman ya itu tadi karena memang apes itu ketabrak. Kayaknya pala itu Pak, kepala jelas itu berdarah itu waktu saya nolong itu. Cuman yang lainnya nggak tahu Pak. Jadi untuk antisipasi pertama sampai langsung bawa ke rumah sakit? Antisipasi langsung saya naikin ke mobil, bawa ke langsung rumah sakit dengan pihak yang lumbur itu. Kecelakaan ini ditangani polisi Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang. Polisi mengimbau warga lebih berhati-hati saat menyeberang jalan dan tidak memaksakan diri untuk menyeberang jalan saat ada kendaraan sudah dekat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebanyak 393 calon jemaah haji gelombang 2 dari kelompok terbang atau Kloter 43 yang berasal dari Bandar Lampung dan Waikanan pada Rabu sore memasuki asrama haji Raja Basa Bandar Lampung. Para calon jemaah gelombang 2 ini akan diterbangkan menuju Jeddah, Arab Saudi dari Bandara Soekarno-Hatta. Berbeda dengan rute jemaah gelombang pertama yang diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Madinah. Berdasarkan data kantor wilayah Kementerian Agama Lampung menyatakan terdapat 21 jemaah haji Indonesia sakit dan mendapatkan perawatan tim medis di Tanah Suci. 1 jemaah haji berasal dari Lampung namun kini sudah sembuh. Jadi memang ada jemaah haji kita yang ada gangguan kesehatan di Tanah Suci. Ya. Tetapi kita Kementerian Agama seluruh jajaran PPIH ada berusaha untuk memastikan bahwa beliau-beliau yang sakit nanti pada gilirannya bisa menjalankan wajib dan rukun haji di Aminaka. Umumnya sakit apa Pak? Umumnya tentu gangguan pernapasan, kemudian influenza, gitu, kemudian batuk-batuk. Pemberangkatan calon jemaah haji di Lampung hingga tanggal 14 Juni mendatang. Kanwil Kemenak Lampung memberikan toleransi agar para jemaah yang sakit dan lansia untuk melakukan rangkaian ibadah rukun wajib haji saja. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang kepala sekolah SD swasta di Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Rabu siang diperiksa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atas dugaan melibatkan siswanya dalam deklarasi bakal calon presiden. Selain kepala sekolah, ada juga saksi lain sejumlah guru yang diperiksa selama beberapa jam di kantor Bawaslu Lampung Selatan di Kalianda. Pihak sekolah membantah melibatkan pelajar dalam urusan politik. Tuduhan kepala sekolah yang mengerahkan muridnya dalam memeriahkan deklarasi bakal calon presiden itu mencuat setelah foto-fotonya pada deklarasi itu tersebar luas di media sosial. Apa yang telah beredar di media sosial kami katakan itu adalah hoax dan tidak benar dan tidak terjadi di yayasan kami. Oleh karena kami hadir di sini memberikan bukti-bukti video, kemudian dokumentasi yang telah kami berikan kepada Bawaslu sebagai bukti sanggahan maupun untuk menegaskan ya bahwa kegiatan yang kita lakukan itu yang disebar oleh akun partai sosmed itu tidak benar. Kita akan melakukan pemanggilan pada DPD, Pak Tulus, sama pihak penyelenggara panitianya. Pemanggilan ini apa klarifikasi tadi berapa lama itu kira-kira? Sekitar 1 jam lebih sudah belajar.
fokus kita apa sih itu diklarifikasi? Kita mempertanyakan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sana dan sebenarnya sejauh apa sebenarnya kita laksanakan. Hasil penyelidikan Bawaslu, rupanya panitia deklarasi bakal calon presiden itu merupakan ketua yayasan SD di tempat para saksi bekerja. Ketua yayasan itu juga merupakan bakal calon anggota DPD RI. Jika terbukti salah, maka ketua yayasan SD itu terancam gugur sebagai calon anggota DPD RI. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Desa Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat bisa dimasukkan sebagai desa tertinggal. Bagaimana tidak, desa ini minim infrastruktur, belum ada jalan aspal, tidak ada sinyal internet, dan parahnya lagi, selama ini warga belum pernah menikmati listrik dari PLN. Untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, warga mengandalkan turbin air sebagai sumber arus listrik utama. Untuk pembuatan turbin, warga patungan hingga 20 juta rupiah karena lokasi sungainya jauh dari permukiman. Kondisi ini bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah yang mencanangkan program Indonesia Terang untuk daerah terisolir pada 2016 lalu. Kalau untuk fungsi turbin ini, alhamdulillah untuk kita bisa, terutama lampu bisa. Yang kedua mungkin TV, kulkas, mesin cuci, manfaatnya untuk hidupin itu kebutuhan rumah tangga. Normal ya listriknya? Normal mas, tapi kalau waktu airnya kecil, waktu musim kemarau, kita mungkin kekuatan cuma lampu aja. Kalau untuk yang lain nggak mampu gitu. Turbin sumber listrik di Desa Batu Api sering rusak. Saat musim hujan, warga khawatir peralatan turbin itu hilang akibat terseret banjir. Risikonya tinggi sekali. Satu, kalau masalah banjir. Ya, itu pasti bila hilang, yaitu contohnya dinamonya hilang, bendungannya jebol, ya. Mungkin itu kendala-kendalanya kalau masalah banjir bandang. Ya, intinya masyarakat kami ini banyak korban. Korbannya apa? Kehilangan barang-barangnya itu tadi ya, ada dinamo, kabel, bendungannya jebol. Mungkin itu aja. Artinya walaupun cukup membantu tapi tidak safety, Pak ya? Iya, kalau masalah membantu oke membantu, tapi kurang maksimal. Ya. Warga Desa Batu Api, Lampung Barat mendesak pemerintah memperhatikan nasib mereka. Kebutuhan mendesak mereka saat ini adalah jalan aspal, listrik PLN, dan infrastruktur telekomunikasi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.